Orasi ilmiah dengan judul Disrupsi Kecerdasan Buatan oleh Insinyur Suryo Pratomo yang sebelumnya akan dibacakan riwayat hidup oleh Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dies Natalis Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran yang ke-64 ini, kita mendapatkan orator istimewa yang sengaja meluangkan waktu untuk kita semua. Dan rupanya pria yang sedang menetap di Singapura ini adalah kelahiran Bandung 12 Mei 1961. Dan pendidikannya, beliau lulus dari Institut Pertanian Bogor tahun 83 dan melanjutkan pada tingkat magister di Institut Pertanian Bogor pula dan lulus tahun 86. Beliau menikah dengan memiliki dua orang putri maksudnya. Dan kalau kita yang menyukai Metro TV pastilah mengenal beliau di sekitar tahun 2016 sebagai salah seorang editor yang sangat handal di sana. Dan beliau memiliki pengalaman sebagai Dewan Eksekutif dan Dewan Redaksi Media Group pada tahun 2020. Berikutnya adalah Presiden Direktur Metro TV April 2017 sampai Desember 2019. Berikutnya Wakil Presiden Direktur dan Direktur Berita Metro TV. Kemudian Direktur Berita Metro TV pada Agustus 2008 sampai 2016, anggota Dewan Redaksi Media Group, anggota Dewan Penasehat Perusahaan Media Group. Beliau juga memulai karirnya di dunia media bergabung bersama Kompas Gramedia Group sebagai Wakil CEO Kompas Gramedia Group pada tahun 2005 sampai 2008. Beliau juga memimpin redaksi Kompas pada tahun 2000 hingga 2008. Redaktur pelaksana Kompas, kemudian Wakil Direktur Pelaksana Kompas, Editor Olahraga Kompas, Wakil Redaktur Ekonomi dan Bisnis Kompas, Wakil Editor Olahraga, dan jurnalis dimulainya tahun 1987. Pengalaman lain, beliau pernah menjadi Fine Code International and Associates Developer tahun 86. Kemudian pengalaman organisasi sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat 2013-2020, Ketua Forum Pemimpin Redaksi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Ketua Komite Pendidikan, dan penghargaan yang pernah diraihnya The Most Outstanding People 2020 dari Infobank Magazine dan The ASEAN Post. Satya Dharma Olahraga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan The Most Admired CEO in Television Sector dari Warta Ekonomi. Hadirin yang kami hormati, mari kita sambut Insinyur Suryo Pratomo. Terima kasih berdiri nama yang luar biasa yang kami hormati Pajajaran, Dekan Ikatan dan Kakak Pajajaran, seluruh sisi kita untuk Pajajaran. Nama tadi itu Arab hormatan bagi hari ini bicara di tengah hari Natal 67 dan Natal Bapak itu ini bahasa saya tetap
fakultas penghargaan yang telah diterima sampai saat ini. Tadi Pak Wakil Rektor sudah menyampaikan bahwa kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan, perubahan besar yang bergerak sangat cepat. Dan sekarang ini salah satu yang selalu menjadi pembicaraan dan bahkan menjadi concern dari banyak pihak adalah mengenai kecerdasan buatan. Sejauh mana kecerdasan buatan itu betul-betul bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita sebagai umat manusia, tetapi juga secara bersamaan kita mencoba untuk memetakan unintended consequences yang akan muncul ketika AI itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Saya ingin memulai apa yang menjadi presentasi saya pada hari ini berkaitan dengan disrupsi kecerdasan buatan. Kita sama-sama ketahui perkembangan teknologi, khususnya di teknologi informasi, itu berkembang luar biasa pesatnya. Dan sekarang bahkan teknologi yang terakhir dengan AI, gambar foto biasa itu bisa diubah menjadi sebuah gambar yang hidup menjadi video yang sangat dramatis. Dan fenomena ini sebetulnya bukan fenomena yang baru. Kita sama-sama ketahui sebetulnya pada tahun 1991 misalnya, itu ada penyanyi terkenal Nat King Cole pernah membuat sebuah album bersama dengan putrinya Natalie Cole ketika keduanya sebetulnya berhidup di alam yang berbeda. Nat King Cole sudah meninggal, Natalie Cole sudah menjadi bintang, tetapi mereka bisa membuat sebuah album bersama yang berjudul Unforgettable. Itu adalah sesuatu yang ketika itu membuat banyak orang menyadari bagaimana kemudian teknologi informasi itu sudah berkembang luar biasa. Dan sekarang semua negara di dunia menyambut perkembangan AI dengan penuh sukacita dan berlomba untuk memanfaatkan teknologi AI itu. Dan saat ini beberapa aspek yang dalam kehidupan betul-betul dimudahkan dengan kehadiran AI, dan ini sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tingkat kecanggihan AI itu membuat segala sesuatu bisa menjadi lebih dramatis. Hanya saja seperti halnya pisau. Ini pisau yang punya mata dua. Teknologi ini di satu sisi memang bisa mempermudah kehidupan, tetapi di sisi lain bisa menjadi ancaman ketika digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contoh misalnya seorang eksekutif di Hong Kong pernah kehilangan aset sekitar 200 juta dolar Hong Kong hanya karena direktur keuangannya tiba-tiba dihubungi oleh orang yang dia yakini suaranya itu mirip dengan CEO-nya. Dan ketika ada perintah untuk mentransfer uang, CEO itu langsung mentransfer uang, dan ternyata ketika CEO-nya datang ke kantor mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan perintah untuk mentransfer uang itu. Sekarang di Amerika Serikat kita sama-sama ketahui calon presiden Donald Trump sedang berkampanye dengan wakil presiden Kamala Harris untuk menentukan siapa presiden Amerika untuk periode 2024 sampai 2028. Dan kita bisa melihat bagaimana sekarang di sosial media banyak sekali fake news yang berkaitan dengan kampanye yang dilakukan oleh kedua calon pemimpin Amerika tersebut. Ini menunjukkan bahwa di negara yang sangat maju seperti Amerika, itu AI bisa dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar dan bahkan cenderung mengadu domba. Termasuk juga di Singapura, beberapa video berkaitan dengan senior minister Lee Hsien Loong maupun Perdana Menteri Lawrence Wong itu disalahgunakan untuk menyampaikan pesan yang betul-betul sebuah rekayasa yang sangat canggih dan membuat kemudian masyarakat kalau tidak cukup telaten untuk memperhatikan itu bisa menjebak dan bahkan terjebak kepada informasi yang keliru. Dan
Di Singapura, scam sekarang menjadi salah satu yang dikhawatirkan. Tahun lalu kerugian karena scam di Singapura itu mencapai 600 juta Singapura dolar atau lebih atau hampir 7 triliun rupiah, dan itu adalah angka yang tidak kecil. Karena itu yang perlu dilakukan ke depan, dan ini adalah tantangan dari kita semua khususnya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi era yang baru ini dan melakukan mitigasi terhadap dampak negatif dari AI. AI harus terus tetap dikembangkan untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Akan tetapi upaya mitigasi terhadap dampak negatif harus dilakukan agar tidak menjadi bumerang bagi masyarakat. Saya ingin memberikan contoh apa yang dilakukan oleh Singapura dalam konteks mengantisipasi datangnya era AI yang memang sudah di depan mata ini. Yang dilakukan oleh Singapura sekarang ini adalah mereka melakukan pendekatan yang sangat komprehensif. Mereka tidak hanya berbicara mengenai apa manfaat dari AI, tetapi mereka menyiapkan konsepnya, menerjemahkan dalam operasi, dan bagaimana kemudian diimplementasikan. Ini yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Singapura. Dan yang pertama dilakukan oleh pemerintah Singapura pada tahun ini adalah mengubah nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informasi menjadi Kementerian Pengembangan Digital dan Informasi. Ini adalah bagian yang menjadi kesadaran pemerintah Singapura bahwa AI itu harus betul-betul diantisipasi secara benar. Dan untuk mengoperasionalkan apa yang menjadi konsep dari kementerian, Singapura memiliki yang namanya IMDA, Infocom Media Development Authority. Ini adalah lembaga pemerintah yang menerjemahkan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk bisa diimplementasikan di masyarakat. IMNA bekerja sama dengan private sector dan juga kemudian dengan berbagai macam kalangan untuk sekali lagi melakukan diskusi mendalam mengenai hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan AI ini. Salah satunya yang dilakukan sekarang ini IMDA dengan Sea Lion. Mereka mengembangkan Large Language Model yang sekarang ini LLM dari Sea Lion merupakan ChatGPT yang paling canggih untuk bisa menerjemahkan berbagai bahasa Inggris ke dalam bahasa-bahasa khususnya di negara-negara ASEAN. Karena itu beberapa bulan yang lalu saya mendampingi teman-teman Sea Lion untuk melakukan kerjasama dengan BRIN, bagaimana Indonesia juga sama-sama mengembangkan ChatGPT khususnya untuk Large Language Model ini. Singapura juga mengembangkan Gov.sg, yaitu alat untuk penyebaran informasi kepada masyarakat yang kemudian bisa diyakini ini adalah informasi yang benar karena sudah diverifikasi dan itu menjadi rujukan dari masyarakat. Bahkan sekarang ini pengembangan yang dilakukan di Singapura makin jauh lagi. Singapura mempunyai satu lembaga riset yang namanya ST Engineering. Baru saja bulan lalu ST Engineering melaunching bahwa mereka sudah berhasil mengembangkan sebuah sistem yang bisa menilai informasi yang ada itu deepfake atau itu adalah informasi yang benar. Ini adalah bagian dari upaya yang dilakukan oleh Singapura untuk bagaimana AI di era yang akan datang ini betul-betul memberikan manfaat bagi kemajuan Singapura. Di sisi lain yang dilakukan oleh Singapura adalah menyiapkan SDM unggul di bidang AI. Hingga tahun 2030, Singapura sudah membuat perhitungan diperkirakan dibutuhkan sekitar 15.000 skill workforce dan talent di bidang AI yang diharapkan membantu pemerintah Singapura untuk membuat AI memberikan manfaat bagi kemajuan perekonomian Singapura. Saat yang bersamaan juga pemerintah terus melakukan upaya melakukan digital literacy sehingga masyarakat betul-betul pada saatnya nanti itu betul-betul siap dan pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk pengembangan dan untuk riset berkaitan dengan langkah tersebut. Dan sekarang ini Singapura sudah melakukan revisi terhadap roadmap yang akan mereka lakukan
mereka memiliki yang namanya National AI Strategy 2.0 yang disebut dengan NICE 2.0 yang berpijak pada 3 pilar, yaitu apa yang menjadi activity driver, kemudian bagaimana kebijakan yang berkaitan dengan people dan masyarakat dan komunitas, dan ketiga adalah bagaimana menyediakan infrastruktur dan environment-nya. Berkaitan dengan activity driver misalnya, yang dilakukan sekarang dari kebijakan NICE 2.0 ini adalah melakukan updating roadmap untuk riset dan development yang memastikan bahwa Singapura selalu yang terdepan dalam kebijakan riset berkaitan dengan AI. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas layanan publik dengan keberpihakan kepada masyarakat, menetapkan AI Center of Excellence bagi dunia usaha dan membentuk Center of Excellence untuk berbagai sektor usaha untuk meningkatkan utilisasi AI yang optimal dan bernilai tambah di sektor-sektor tersebut, serta memperkuat ekosistem startup AI, termasuk menarik program akselerator yang berfokus pada AI. Di sisi people dan communities yang dilakukan adalah yang tadi saya katakan, mereka sekarang sudah mulai merekrut talent AI creator global terbaik dan diundang untuk tinggal di Singapura, menyiapkan sekitar 15.000 ahli AI, memfokuskan pengaplikasian AI untuk mentransformasi sistem industri, meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui berbagai training yang fokus di bidang AI, dan mendirikan berbagai AI site untuk memfasilitasi praktisi AI dan AI creator. Yang di bidang infrastruktur dan environment, yang dilakukan oleh Singapura adalah meningkatkan kemampuan dan infrastruktur layanan data dan teknologi yang melindungi privasi dan data pribadi, transparansi data pemerintah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum, menjadikan Singapura sebagai tempat yang paling inovatif dan ideal untuk bermitra dengan perusahaan dan bergerak dengan organisasi lain, dan memastikan iklim kebijakan terkait AI itu bersahabat dan suportif. Ini hal-hal yang menjadi roadmap dari Singapura untuk mengantisipasi kehadiran dan penerapan secara penuh AI di dalam bidang kehidupan di Singapura. Tentu sekarang kita perlu melihat apa yang kita lakukan di Indonesia. Kita harus menyadari beberapa permasalahan yang muncul di Indonesia saat ini berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Yang tadi Pak Wakil Rektor sudah menyampaikan, tantangan ini bisa positif, bisa negatif, dan beberapa hal disrupsi berkaitan AI, sayangnya di Indonesia itu cenderung menghasilkan sesuatu yang negatif. Misalnya adalah berkembangnya pinjol dan judi online sekarang ini disebabkan karena rendahnya literasi di bidang teknologi membuat masyarakat mudah untuk menjadi korban pinjol maupun untuk jadi korban judi online. Yang kedua adalah yang sekarang ini kami di perwakilan, terutama teman-teman kami perwakilan yang di Indo-China, itu human trafficking yang luar biasa sekali jumlahnya. Ribuan anggota masyarakat kita menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang yang dikerjakan di tempat-tempat judi online, terutama di kawasan Indo-China tadi, dan negara harus mengeluarkan anggaran besar untuk menyelamatkan mereka karena mereka harus dikembalikan ke tanah air. Teman-teman di kedutaan besar Bangkok, kemudian di Yangon, kemudian juga di Phnom Penh, mereka itu sampai harus meminta anggaran tambahan dari pusat berkaitan dengan pemulangan orang-orang Indonesia yang selama ini dipekerjakan secara paksa dan bahkan mereka tidak mendapatkan imbalan yang semestinya, bahkan hidup menderita sehingga terpaksa diselamatkan dan dikembalikan ke tanah air. Dan dampak ekonomi dari berbagai hal yang sangat negatif ini itu sangat besar, dan pada akhirnya yang kita paling khawatirkan adalah menggerus kepercayaan internasional kepada Indonesia. Ini saya kira yang menjadi concern kita bersama. Karena itu, langkah ke depan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menyiapkan roadmap versi Indonesia. Ini saya kira sesuatu yang paling penting kita lakukan bersama, dan ini adalah bagian yang harus menjadi juga concern teman-teman di Vkom Unpad, bagaimana Indonesia bisa menempatkan positioning yang jelas agar
kita tidak hanya menjadi objek dari perkembangan AI, tapi betul-betul menjadi pemain utama. Nah, untuk itu saya kira kita harus merumuskan visi dari penerapan dan pengembangan AI yang kita lakukan ke depan. Visi pengembangan harus ditetapkan secara benar dan melibatkan para ahli, baik dalam negeri maupun luar negeri, para akademisi, praktisi, dan seluruh stakeholder untuk merumuskan secara jelas visi dan arah positioning Indonesia untuk ke depan seperti apa. Dan semua harus berjenjang dengan masing-masing ada target waktu jangka pendek, menengah, dan panjang yang implementatif dan konkret untuk menghindari kita sekedar terjebak dalam wacana. Kemudian perlu disiapkan kebijakan berkaitan hukum, kebijakan yang harus menjabarkan dengan jelas peran dan fungsi dari seluruh stakeholder, baik pemerintah, swasta, praktisi, ahli, dan akademisi, hingga para lembaga dari mulai pendidikan hingga lembaga hukum. Serta struktur kebijakan dan landasan hukum harus disusun dengan prinsip mendukung perkembangan AI dan melindungi masyarakat dan negara. Di bidang SDM, ini yang paling penting menurut saya, kita harus mengubah kerangka berpikir menjadi lebih terbuka dan adaptif terhadap perkembangan AI. Sekali lagi, AI sesuatu yang tidak mungkin kita hindari, itu adalah bagian dari kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan kualitas SDM menjadi kunci untuk bisa membuat Indonesia memenangi persaingan di industri AI ini. Dan peran pendidikan seperti Universitas Padjadjaran sekali lagi menjadi sangat krusial, khususnya untuk melahirkan ahli dan praktisi AI, dan negara harus menarikkan dengan jelas berapa jumlah orang yang kita butuhkan ahli di bidang AI. Seperti halnya Singapura yang menetapkan 15.000 orang ahli AI yang perlu disiapkan Singapura hingga tahun 2030. Dengan itulah kemudian lembaga pendidikan akan lebih mudah membuat perencanaan dan bahkan kemudian memberikan penekanan bidang-bidang keahlian apa yang harus kita miliki ke depan. Sekali lagi, tantangan untuk Indonesia adalah AI akan membuat dunia akan semakin terbuka dan tidak lagi akan ada sekat dan batas. Tool seperti ChatGPT telah membuat sekat bahasa tidak lagi menjadi masalah karena seluruh informasi tidak perlu lagi harus berasal dari negara ibu. Sekarang ini misalnya stasiun televisi Singapura CNA ketika mereka ulang tahun ke-25, mereka sudah mencanangkan ada kanal khusus dari CNA yang akan menggunakan bahasa Indonesia. Ini saya kira akan menjadi tantangan untuk industri televisi di Indonesia karena globalisasi tidak tertahankan dan TV-TV dari luar itu akan mudah masuk ke Indonesia dan mereka tidak perlu harus menggunakan bahasa Inggris tetapi bisa menggunakan bahasa Indonesia yang tentunya lebih mudah untuk dimengerti oleh masyarakat di Indonesia. Ini salah satu contoh tantangan yang harus kita bisa jawab ke depan. AI juga dapat berfungsi di sektor pendidikan dan kita sama-sama ketahui tenaga pendidikan dari negara manapun sekarang ini dengan latar pendidikan, bahasa, dan budaya yang berbeda, mereka bisa menggunakan perangkat teknologi untuk memberikan pengajaran kepada semua mahasiswa yang ada di pelosok dunia ini. Dan UNESCO telah berkomitmen untuk mendukung pemanfaatan teknologi AI untuk mencapai agenda pendidikan 2030 dengan memastikan bahwa wajib diterapkan prinsip yang inklusi dan kesetaraan, menggunakan human-centered approach, serta mengatasi ketidakselarasan akses dan justru tidak memperlebar kesenjangan teknologi. Dan kita juga harus ingat, ada Beijing Consensus yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan para pembuat kebijakan pendidikan dalam kecerdasan buatan di masa yang akan datang. Ini saya kira yang menjadi tantangan dan masa depan Indonesia menurut saya sekali lagi kalau kita mampu mempersiapkan diri secara baik dan kita melakukan respon yang tepat, maka perkembangan AI serta teknologi informasi secara keseluruhan akan membuat kita menjadi unggul. Yang terpenting adalah kita tidak reaktif, kita harus merumuskan kerangka jangka panjang mengenai bagaimana pemanfaatan AI untuk kemajuan Indonesia. Dan kita harus bersiap menghadapi persaingan yang semakin ketat dan perkembangan yang semakin cepat
Dan sekali lagi, Indonesia harus menjadi pemenang dan itu ditentukan oleh manusianya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang ingin saya sampaikan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana AI telah mudah untuk dipergunakan. Wajah saya bisa dipakai untuk mengganti wajahnya Alex Ferguson, sehingga kemudian saya bisa berpura-pura mengangkat piala Liga Premier. Dan 4 tokoh di bidang teknologi, Sam Altman adalah CEO dari OpenAI, itu sudah mengingatkan bahwa memang kemungkinan AI itu bisa membawa kita ke akhir zaman. Tetapi di sisi lain, AI itu akan memberikan kesempatan untuk perusahaan berkembang lebih besar lagi. CEO dari Microsoft, Satya Nadella, menyampaikan bahwa AI adalah kesempatan untuk merumuskan kira-kira kapasitas dan kapabilitas apa yang perlu kita bangun di masa yang akan datang. Dan CEO dari Alliance Institute for AI, Oren Etzioni, mengingatkan bahwa AI itu hanya alat dan pilihan itu tergantung pada kita. Dan terakhir, Elon Musk sebagai pendiri dari Tesla mengingatkan bahwa dibutuhkan regulasi untuk membuat bagaimana AI itu memberikan manfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Saya kira itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.